Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dalam acara ini, atau judul kegiatan Pak Ganjar adalah menemui ribuan mahasiswa di Lampung. Nah, jadi tema dari kunjungan pertemuan ini adalah Bapak Ganjar Pranowo mengajak anak muda masuk politik. Nah, ini menarik. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah saya ditemani oleh seorang teman sekantor saya. Dalam perjalanan ke kantor ini saya ditemani teman kerja sekantor saya. Nah, yang duduk sebelah kiri saya ini. Saya yang memudikan mobil ini. Baik, seperti yang saya sampaikan beberapa unggahan saya yang lalu, saya katakan bahwa saya dan kelompok kecil saya yang adalah rakyat kecil yang awam politik, kami sudah memutuskan untuk tidak terlibat atau berkomentar tentang isu politik saat ini yang membingungkan, bahkan buat kami emosional dan mungkin terganggu kesehatan. Seperti teman kami menyampaikan saat yang lalu, tekanan darahnya naik, yang akan mungkin mengganggu kesehatan kami secara fisik tadi maupun psikis. Ada orang yang berkata jelek mengenai Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Kami tidak bisa membela itu, yang membuat kadang-kadang emosi kami terpancing. Dan karena tidak tersalurkan, psikis kami terganggu. Kira-kira demikian ya. Misalnya karena kita lihat saat-saat ini sangat kental, satu dengan lain saling menghujat, kemudian tidak bertanggung jawab, menyampaikan berita bohong tanpa referensi atau acuan yang jelas. Bahkan sifatnya itu adalah menjadi fitnah dan memecah belah, mengadu domba. Bahkan Pak Jokowi itu pada saat yang lalu saya katakan bahwa Pak Jokowi itu diadu domba dengan ketua partai Ibu Mega. Ya, tapi sebelum saya sampaikan ini, saya sangat bergembira ya. Saya sangat teman-teman mengatakan, Pak, ini ada berita tentang Ibu Mega. Saya katakan, kenapa? Ibu Mega katakan bahwa dia masih mempercayai Pak Jokowi. Saya bilang, ya syukurlah kalau gitu. Nah, itu saya sudah mendapatkan artikelnya dan mungkin akan saya unggah setelah ini. Saya bangga dengan Ibu Mega, saya bangga dengan Pak Jokowi, tapi karena ada berita-berita itu sehingga terbelah ya. Kita terbelah perasaan kita di antara teman-teman kita. Oh bisa ya Ibu Mega seperti itu dan sebagainya. Tapi ternyata itu banyak tidak benarnya. Ternyata ada berita bahwa Ibu Mega tetap mendukung Pak Jokowi. Syukurlah. Yang kita sangat sedih ya, membaca demikian banyak hujatan dan fitnah yang tidak henti-hentinya menimpa presiden kami yang tercinta, Bapak Joko Widodo. Padahal seluruh rakyat Indonesia sudah tahu hasil kerja keras beliau yang luar biasa untuk rakyatnya. Sekali lagi saya katakan, untuk rakyatnya. Ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kami hanya ingin membaca tentang kegiatan Bapak Ganjar Pranowo yang dalam hal ini menemui ribuan mahasiswa di Lampung. Ya. Ini kalau nggak salah ini adalah kelanjutan dari kehadiran beliau di rumah Bapak Abdurrahman ya, menginap di rumahnya Bapak Abdurrahman. Nah, ini beritanya ya, ribuan mahasiswa Lampung tanpa antusias mengikuti kuliah umum bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Mahligai Agung Kampus Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung. Ini kalau tidak salah tanggal 25 Oktober ya, 2023.
para mahasiswa tersebut sudah memadati tempat acara sekitar setengah jam sebelum kehadiran Pak Ganjar. Nah, ini melihat antusiasme, mereka sangat, sudah mungkin saya katakan kemarin, banyak yang mendengar tentang calon presiden Bapak Ganjar Pranowo ini, ya, sehingga mereka antusias untuk hadir dalam pertemuan, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ganjar mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan kemajuan Indonesia. Mereka sengaja datang lebih awal karena ingin mendengarkan materi pertama bertema menyongsong kepemimpinan Indonesia Emas 2045 yang dipaparkan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Wah, ini menarik sekali nih. 2045 Indonesia Emas. Ketika tiba di lokasi, Bapak Ganjar langsung disambut atraksi seni bela diri. Selanjutnya, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini diberi selendang dan kopiah tapis. Wah, ini menarik ya. Kemudian berjalan menuju lokasi acara. Ini kalau saya mendapatkan ada fotonya ya. Terlihat beliaunya memakai selendang dan kopiah tapis. Dalam paparannya, Bapak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa bonus demografi. Kalau Anda belum pernah mendengar bonus demografi, coba review paparan saya sebelumnya. Ini sangat menarik. Ini hal yang baru juga buat saya. Baru saya mengerti bahwa bonus demografi yang diperoleh Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perlu juga kita ketahui apa itu Indonesia Emas. Jika tidak, akan berbalik menjadi malapetaka demografi. Pertanyaan saya, apakah kita ingin mempercepat Indonesia Emas atau tidak? Nah, itu akan ditanyakan tantangannya dari Bapak Ganjar. Kalau ingin mempercepat tercapai tujuan itu, maka kita harus bergerak bersama-sama, terutama anak muda. Nah, ini penting ya. Anak muda tidak boleh hanya diam berpangku tangan, kata Pak Ganjar. Yang lantas memperlihatkan layar proyektor berisi gambar dirinya, Barack Obama, hingga Xi Jinping. Ganjar lalu menceritakan karir politik tokoh dunia tersebut. Kalian bisa ikuti jejak Xi Jinping masuk partai politik pada usia 21 tahun. Dan pada umur 54 tahun menjadi legislatif. Pada usia 60 tahun menjadi presiden. Nah, mungkin ini menjadi pemicu ya, bahwa anak pemuda, artinya penyemangat. Anak muda itu harus terlibat. Kalau tidak, Indonesia akan berantakan. Mari kita lanjutkan. Begitu pula dengan Barack Obama yang merintis karir politiknya sejak umur 35 tahun. Ya, kita sedikit banyak sudah mengenal ya Barack Obama yang pernah tinggal di Indonesia. Baru setahun Obama sudah menjabat di legislatif dan akhirnya menjadi presiden di usia 48 tahun. Pak Ganjar kemudian menunjuk seorang tokoh yang ada di tampilan layar. Dalam keterangannya, sosok itu mulai memasuki dunia politik praktis sejak masih mahasiswa. Pada usia 36 tahun, lanjut Ganjar, orang digambar ini menduduki kursi legislatif dan menjabat Gubernur Jawa Tengah pada usia 45 tahun. Orang itu saat ini berdiri tepat di hadapan Anda semuanya. Oh, luar biasa ini. Untuk dengar, di sini dikatakan disambut riuh tepuk tangan. Pada masing-masing kisah para tokoh ini, dirinya ingin menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 perlu adanya keterlibatan anak muda. Saya sangat setuju. Ini juga jadi tantangan, mohon maaf ya, pada unggahan saya yang lalu melihat bahwa politisi tua
mohon maaf untuk kata-kata ini, sepertinya masih belum rela menyerahkan pada anak muda. Contohnya, ada seorang pemuda yang mengusulkan mengenai uji materi ke MK, ya, tapi tenggelam dia. Karena demikian tanpa sepertinya ya, memang dia sengaja ditenggelamkan. Masih muda, seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta. Ya, saya sebutkan aja ya, Almas namanya. Jadi seakan-akan yang disalahkan adalah Bapak Jokowi, tetapi yang tenggelam itu Almas yang punya ide luar biasa. Tetapi anak muda jangan gentar atau mundur, tetap saja Anda maju. Saya juga yakin dengan Pak Ganjar, Pak anak muda bisa melakukan untuk kemajuan Indonesia. Selain diperlukan landasan yang kokoh, lanjut Pak Ganjar, generasi muda harus ikut berperan aktif, bergerak dan memberikan pendapat. Itu yang saya katakan dengan Mas tadi ya. Masa depan bangsa ini ada di pundak kalian. Kalau kita ingin mempercepat tercapainya Indonesia Emas 2045, maka anak muda harus berperan aktif, bergerak, dan aktif memberikan pendapat. Itu ya katanya Pak Ganjar Pranowo. Apalagi populasi anak muda sangat mendominasi dan angkanya mencapai 60%. Ya, pada waktu itu ya, bonus demografi kira-kira sekitar 10-13 tahun ke depan, itu yang disampaikan Pak Ganjar pada unggahan saya yang lalu. Populasi anak muda yang 60% ini akan sangat menentukan kemajuan bangsa ini. Jadi harus produktif, pintar di sekolah, punya jejaring, mengerti dunia digital. Saya sangat setuju tentang itu. Demikian ya tentang pertemuan Pak Ganjar dengan ribuan mahasiswa di Lampung yang memberikan semangat ya, dan sangat berharap bahwa anak muda bisa terlibat ya, khususnya untuk Indonesia Emas tahun 2045. Nah, nanti akan kita lanjutkan pertemuan Ganjar dengan ribuan pemuda yang hadir dalam hari ulang tahun ke-10 Mafia Salawat di alun-alun Ponorogo. Terima kasih. Mudah-mudahan urean atau diskusi, ya bukan diskusi ya, urean atau artikel ini bisa memberi semangat dan kita akan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045.